A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin. Tsumma ridha wa ridwan ala ashabihil mayaminal muntajabin. Para pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat mulia beliau. Pada bulan suci Ramadan, kita tahu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbah akhir bulan Sya'ban, salah satu penggalan yang disebutkan oleh Rasul adalah beliau sampaikan bahwa bulan suci Ramadan adalah syahrun du'aitum fihi ila dhiyafatillah, bulan di mana kalian semuanya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di jamuan ilahi. Oleh karenanya ketika kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 50, ketika Allah memerintahkan kepada kita semuanya, fafirru ilallah, maka kembalilah kalian kepada Allah, larilah kalian kepada Allah. Innilakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, buat kalian hanya orang yang memberikan kabar yang jelas. Intinya bahwa ketika kita diundang oleh Allah, maka hendaknya kita mengatakan labbaik Allah, ya. Kita menerima seruan tersebut. Intinya bahwa Ramadan, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bulan ampunan, di mana ketika disebut dengan bulan ampunan, berarti itu adalah kita akan diterima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, salah satunya apa yang disampaikan dalam kitab Biharul Anwar, di situ disebutkan man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Barang siapa yang menemui atau mendapati bulan suci Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah, maka fa ab'adahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia, ya. Dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam kitab Amali Asy-Syaikh As-Saduq, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan malam yufar lahu fi syahri Ramadan fa fi ayyi syahrin yufar lahu. Barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan, maka di bulan apa lagi dia berharap untuk diampuni. Kata-kata pengampunan di situ bukti bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan pertobatan, berusaha untuk membersihkan apapun yang menjadi kotoran dalam hati kita, ya. Sehingga kalau kita lihat kembali kepada Al-Quranul Karim, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman bahwa objek sasaran daripada ayat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kita tahu bahwa salah satu syarat utama kesempurnaan keimanan adalah berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau ada ayat yang objek sasarannya adalah orang beriman, maka prioritasnya kepada orang-orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin. Apa yang kita sampaikan tadi itu berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul bersabda kepada Imam Ali, ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq.
Wahai Ali, tidak ada yang mencintaimu kecuali orang yang beriman, dan tidak membencimu kecuali orang yang munafik. Sehingga ketika ada ayat yang menyeru kepada orang yang beriman, maka prioritasnya adalah orang-orang yang mengimani dan berwilayah kepada Amirul Mukminin. Nah, kita lihat terkait dengan masalah taubat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51, ya, di situ ayat 31, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an." Maka tobatlah kalian kepada Allah secara keseluruhan, ya. Kalian semuanya tanpa terkecuali bertobatlah kalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian ini menjadi orang-orang yang beruntung. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum beriman, orang-orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib khususnya, agar supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini akhirnya muncul pembahasan tentang taubat. Ya. Karena tidak ada perkecualian sama sekali di situ, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir tentunya, maka kita diminta oleh Allah untuk bertobat. Sehingga jangan heran ketika kita dapati riwayat-riwayat bahwa bagaimana Rasulullah Azam yang merupakan Sayyidul Wujud, ya, beliau adalah penghulu eksistensi alam semesta. Jika tidak karena Muhammad dan keluarganya, tidak tercipta alam semesta ini. Itu saja Rasulullah SAW tidak kurang dalam sehari 70 kali beliau beristighfar. Istighfar artinya meminta ampunan. Ketika kata-kata meminta ampunan ini bukti ada pertobatan di situ. Ya, ini yang harus kita lihat. Oleh karenanya kita harus pilih. Ada dua macam pertobatan. Ada tobat yang khusus, yang itu dilakukan oleh para maksumin alaihim afdhalus salati wassalam, dari Adam alaihi salam sampai sahibul asri wa zaman al-imamul mahdi ajalallahu ta'ala farjahu syarif, yang itu pertobatan mereka adalah karena meninggalkan hal yang prioritas, tarkul aula, sebagaimana yang pernah dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait dengan dosa Adam. Adam adalah seorang nabi yang maksum, yang mustahil melakukan kesalahan. Tetapi kenapa beliau mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ Nabi Adam minta ampunan, taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena beliau melakukan dosa, tapi dikarenakan beliau meninggalkan skala prioritas yang harus dilakukan oleh manusia sempurna dari Nabi Allah. Kita tidak membahas yang itu, tapi kita membahas pertobatan yang selanjutnya, yaitu apa? Terkait taubat umum buat kita semuanya, orang-orang yang beriman yang tidak ada label maksum di situ. Sehingga kita, tobat kita karena meninggalkan perintah Allah dan banyak melakukan larangan Allah karena dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini munculnya pertobatan itu. Sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita diajarkan oleh keluarga suci Rasulullah SAW. Anda bisa lihat di dalam kitab Mafatihul Jinan, di dalam doa 23 malam 23 di bulan Ramadan. Di situ Allah melalui lisan para maksumin mengajarkan kepada kita, Allahumma silni fihi minad dunub. Ya Allah, bersihkan, cuci diri kami dari segala macam dosa. Wa tahhirni, ya, dan sucikan aku fihi minad dunub, di malam Ramadan dari segala macam dosa. Jadi kita mandi dengan berbagai macam istighfar dan kita minta kepada Allah untuk disucikan. Ini pembahasannya terkait dengan tobat orang-orang yang umum, ya.
Jadi kita tahu bahwa yang namanya dosa itu mengotori hati kita. Kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surat Mutaffifin disebutkan bahwa dosa apapun yang kita lakukan itu menjadi ren, kotoran yang ada di dalam hati kita. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Asy-Syams disebutkan apa? Dalam surat Asy-Syams ayat 15 dikatakan bahwa wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa yang Allah wujudkan secara sempurna, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian diilhamkan kepada jiwa tadi apa? Fujur, kejelekan-kejelekan dan ketakwaannya. Makanya dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Penyuciannya dengan apa? Dengan at-taubat. Ya, taubat itulah yang sarana terbaik untuk itu. Nah, terakhir pembahasan kita adalah masalah taubat itu sendiri. Bahwa taubat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, maka bisa kita bagi menjadi dua. Ada taubat yang berbicara tentang kuantitas daripada taubat itu sendiri, di mana objek sasaran dari perintah bertobat itu adalah semua orang-orang yang beriman tanpa terkecuali, walaupun baginda Rasul sendiri. Ya, lepas tadi pembahasannya, taubatnya orang khusus dengan taubatnya orang umum, orang maksum dengan orang yang pendosa seperti kita. Makanya disebutkan ayat yang berhubungan dengan pertobatan secara kuantitas yang ditujukan objeknya kepada semua siapapun yang merasa dirinya beriman. Makanya dikatakan di dalam surat An-Nur ayat 31 tadi, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertabatlah kalian secara keseluruhan, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, siapapun dia orang beriman. Kemudian itu secara kuantitas. Kita kemudian berbicara secara kualitas. Berbicara tentang kualitas taubat, ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita bisa merujuk kepada surat At-Tahrim ayat 8. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan cara apa? Kualitasnya taubatan nasuha. Ya, taubat yang benar-benar taubat. Ya, jadi ada dua taubatan. Taubat secara kuantitas berhubungan dengan semua orang-orang yang beriman, ya, tanpa perkecualian diperintahkan untuk taubat. Tapi secara kualitas, maka kita lihat dalam surat At-Tahrim tadi dengan taubatan nasuha. Gabungan antara taubat secara kuantitas dan secara kualitas tadi itu menghantarkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan at-taib minad dunub, ya, orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzambalah, sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Tentunya kita orang beriman wajib untuk berusaha taubat nasuha, sehingga nanti di akhir bulan suci Ramadan kita seperti tidak punya dosa dan kembali kepada fitrah yang suci dan memasuki Aidul Fitr, kembali kepada kesucian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dan bertobat kepada Allah sehingga kita kembali kepada fitrah yang suci. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.